Berdengung. Pada saat ini, kekuatan teleportasi muncul dari istana kuno dan menyelimuti semua orang yang hadir. Saat berikutnya, Chu Feng dan yang lainnya semua kembali ke alun-alun semula. Setiap orang yang berhasil keluar hidup-hidup ada di sini. Termasuk Long Xiao Xiao dan lainnya yang gagal memasuki istana kuno. Tidak hanya itu, daftar formasi juga muncul di atas kekosongan. Daftarnya sangat besar dan tidak ada artinya. Itu juga tercakup dalam nama. Kali ini Chu Feng dan yang lainnya lah yang mendapat peringkat. Semua orang tertarik dengan daftar itu saat pertama kali mereka keluar. Berdengung. Tapi tiba-tiba, kekuatan teleportasi lain menyelimuti Chu Feng. Ketika kekuatan teleportasi menghilang, Chu Feng memasuki halaman kuil. Di halaman ini, ada seorang biksu tua yang mengenakan jubah sederhana. Beku tua itu kurus dan kecil, dengan wajah yang baik hati. Di tangannya, dia memegang seuntai manik-manik Buddha. Untaian manik-manik Buddha itu sama dengan yang dipegang Liu Kuo sebelumnya. Tuan Jiu Dian. Chu Feng bertanya ragu-ragu. Donor Chu Feng, akhirnya kita bertemu, biksu tua itu tersenyum. Junior, beri hormat pada Master Jiu Dian, Chu Feng buru-buru membungkuk. Respons pihak lain tidak hanya menegaskan identitas pihak lain. Suara kuncinya adalah suara yang membuat Chu Feng kembali sadar ketika garis keturunan Chu Feng mengamuk. Donor Chu Feng, tidak perlu bersikap sopan. Batuk, batuk, batuk. Master Jiu Dian awalnya tersenyum, tetapi tiba-tiba dia mulai mengi dan batuk hebat, dan batuknya menjadi lebih serius. Chu Feng telah lama mengetahui bahwa Master Jiu Dian memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Jadi pada saat ini, dia juga melepaskan kekuatan mentalnya untuk mengamati. Chu Feng menemukan bahwa Master Jiu Dian disebabkan oleh serangan balik, ini adalah cedera, bukan penyakit. Dan tidak butuh waktu lama hingga situasi ini muncul. Tuan, Anda, mungkinkah karena Anda baru saja membantu saya? Melihat Tuan Jiu Dian terluka, Chu Feng pertama kali mengira bahwa Tuan Jiu Dian telah membangunkannya sebelumnya. Master Jiu Dian sebenarnya hanya mengucapkan beberapa patah kata, namun suaranya tidak dapat tersampaikan. Hal ini menunjukkan adanya hambatan. Chu Feng telah lama mengetahui dari Liu Kuo bahwa meskipun Master Jiu Dian adalah penguasa puncak Jiu Tian, dia adalah penguasa puncak Jiu Tian. Namun kenyataannya, KTT 9 Surga tidak benar-benar dikendalikan oleh Guru 9 Surga. Misalnya, jika Jiu Tian Summit memilih untuk datang ke sini, itu adalah keputusan Jiu Tian Summit sendiri. Kali ini di puncak 9 surga, ada banyak hal yang tidak dapat diganggu oleh penguasa 9 surga. Karena itu, Master Jiu Dian turun tangan secara paksa, dan mungkin mendapat serangan balik dari puncak Jiu Tian, jadi dia terluka. Donor Chu Feng, luka biksu malang itu baik-baik saja. Tuan Jiu Dian berkata sambil tersenyum, tetapi jawaban ini juga membuktikan dugaan Chu Feng. Tuan Jiu Dian memang terluka karena berusaha membantunya. Tuan, Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa garis keturunan ibu saya tidak dicabut oleh Istana Suci Tujuh Alam. Kamu menipuku untuk membuatku tetap tenang. Atau apakah kamu benar-benar tahu sesuatu tentang ibuku? Tanya Chu Feng. Saat ini, kekhawatiran terbesarnya adalah keselamatan ibunya. Beberapa hal sebenarnya tidak nyaman untuk dikatakan. Tetapi keraguanmu tetap perlu dihilangkan, jika tidak, biksu malang itu akan khawatir hal itu akan mempengaruhi kultivasimu di masa depan. Jadi, apa yang selanjutnya akan dikatakan biksu malang itu kepada donor Chu Feng, mohon jangan menyebarkannya kepada orang luar. Tuan Jiu Dian menginstruksikan. Tuan, saya ingin memberitahu Anda, kata Chu Feng. Biksu malang itu tidak tahu apa yang terjadi antara ibumu dan Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi biksu malang itu menggunakan kekuatan formasi yang dikuasai di puncak 9 surga untuk mengamati dunia. Melalui pengamatan pada biksu malang itu, saya menemukan bahwa garis keturunan Raja Jie Tian tidak dilahirkan dengan itu. Tapi di Istana Suci Tujuh Alam,
hanya ibumu yang memiliki darah seorang raja. Biasanya, garis keturunan Raja Jietian bukanlah sesuatu yang dimilikinya sejak lahir. Itu hanya garis keturunan raja ibumu, yang ditransplantasikan ke tubuh Jietian. Menurut pengamatan biksu malang itu, garis keturunan Raja Jietian tidak memiliki nafas ibumu, atau bahkan ada hubungannya dengan ibumu. Biksu malang lainnya tidak berani mengatakan itu, setidaknya garis keturunan Raja Jietian jelas bukan garis keturunan raja ibumu. Kata Tuan Jiudian. Pantas saja dia tidak membiarkan Chu Feng menyebarkan berita tersebut. Dia mengamati situasi di Jietian melalui KTT 9 surga, yang seharusnya tidak terlalu sejalan dengan aturan. Apalagi ini juga terkait dengan urusan Istana Suci 7 Alam. Jadi, Tuan, Anda telah menyimpulkan bahwa garis keturunan ibuku belum diambil. Tanya Chu Feng. Memang benar, ini hanyalah tebakan seorang biksu yang sederhana. Permusuhan Jietianran terhadapmu memang agak sulit untuk dipahami. Tapi aku telah melihat bagaimana Jietianran memperlakukan ibumu. Tingkat memanjakan seperti itu unik. Setidaknya aku belum pernah melihat Jietianran memperlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan ibumu. Biksu malang itu tidak percaya bahwa Jietianran, yang sangat mencintai ibumu, akan rela melucuti garis keturunan ibumu dan menghancurkan masa depan ibumu, kata Guru Jiudian. Dia adalah orang yang terbiasa mendominasi. Selama dia tidak mematuhi perintahnya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kata Chu Feng. Dalam pandangan Chu Feng, Jietianran adalah orang yang tidak mencapai tujuannya dan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Sejauh yang kamu tahu, Jietianran memang orang yang keji. Kata Tuan Jiudian. Dia tahu bahwa Jietianran tidak baik pada Chu Feng, jadi dia tidak menyangkal penilaian Chu Feng terhadap Jietianran. Dari sudut pandang Chu Feng, tidak ada masalah dengan penilaiannya. Bahkan penilaian ini pun ringan. Donor Chu Feng, pernahkah Anda mendengar bahwa kita memiliki hubungan darah? Tuan Jiudian bertanya. Saya pernah mendengarnya, kata Chu Feng. Biksu malang itu pernah memperoleh harta karun. Harta karun ini mengandung kekuatan formasi yang luar biasa. Jika formasinya disesuaikan, harta karun ini akan memungkinkan Anda merasakan kekuatan garis keturunan pada tingkat yang lebih dalam. Meskipun tidak dapat membantu budidaya, ini mungkin dapat mencapai efek hubungan darah. Chu Feng, kamu bisa mencobanya. Lihat apakah kamu bisa merasakan kekuatan darah ibumu. Jika memungkinkan, saya yakin Anda dapat mengetahui kondisi ibu Anda melalui hubungan darah. Jawabannya sudah diketahui secara alami. Saat Master Jiudian berbicara, dia mengeluarkan sebuah baskom tembaga. Cekungan tembaga ini sangat kuno, sesuatu dari zaman kuno. Cekungan tembaga diukir dengan pola formasi. Master Jiudian mengeluarkan selembar kertas jimat lainnya, yang di atasnya telah diletakkan sebuah formasi. Itu seharusnya adalah formasi yang dibuat oleh Master Jiudian. Chu Feng bisa menilai dari pola formasi di kertas jimat. Ini memang terkait dengan pemahaman garis keturunan, tapi tidak ada hubungannya dengan budidaya. Master Jiudian menyerahkan jimat itu kepada Chu Feng. Chu Feng, dermawan. Terima kasih Tuan. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng secara alami memahami apa yang dimaksud Guru Jiudian. Chu Feng mengambil kertas jimat dan melepaskan sedikit kekuatan penghalang, dan kertas jimat itu menjadi setajam pisau. Chu Feng menggunakan kertas jimat untuk memotong pergelangan tangannya, dan segera melemparkan kertas jimat itu ke dalam baskom tembaga. Kertas jimat yang masuk ke dalam baskom langsung berubah menjadi formasi membentuk cairan bening seperti air. Segera setelah itu, Chu Feng merendam pergelangan tangannya yang berdarah di baskom tembaga. Pada saat ini, pola formasi di cekungan tembaga mulai bergerak, dan Chu Feng dengan cepat menutup matanya. Chu Feng bisa merasakan kekuatan garis keturunannya pada tingkat yang lebih dalam. Garis keturunan Tian Lei, garis keturunan raja. Tanpa ragu-ragu,
Chu Feng memusatkan kesadarannya pada perasaan garis keturunan raja. Karena formasinya sudah diatur, maka Anda dapat merasakan status garis keturunan yang diwarisi orang tua Anda melalui hubungan garis keturunan tersebut, kemudian menilai status orang tua Anda melalui status garis keturunan orang tuanya. Semuanya berjalan sangat lancar, dan segera Chu Feng merasakan perasaan aneh, dia bisa merasakan garis keturunan selain miliknya. Itu juga merupakan darah raja. Dan perasaan garis keturunan itu sangat sehat. Hal ini membuat Chu Feng menghela nafas lega, jika formasinya benar dan Master Jiu Dian tidak merencanakan sesuatu. Secara logika, apa yang dia rasakan seharusnya adalah garis keturunan bangsawan ibunya. Dilihat dari garis keturunan ini, ibunya seharusnya aman dan sehat. Intinya, Master Jiu Dian tidak perlu melakukan kejahatan apapun. Oleh karena itu, hati Chu Feng yang awalnya khawatir turun drastis saat ini. Sepertinya yang berbohong adalah Jie Tianran. Formasi ini sensitif terhadap waktu dan memiliki batasan tertentu. Apa yang dirasakan Chu Feng saat ini sudah menjadi yang tertinggi, dan dia tidak mendukung keinginan untuk mengalami lebih banyak formasi. Jadi Chu Feng membuka matanya dan mengembalikan kesadarannya. Kali ini, Chu Feng memfokuskan kesadarannya pada garis keturunan Tianlei. Dia ingin merasakan apakah ada yang aneh dengan garis keturunan ayahnya. Perasaan ini. Tapi ketika kesadaran Chu Feng terfokus pada garis keturunan Tianlei, hatinya terkejut. Chu Feng menemukan bahwa kekuatan formasi tidak membawanya ke guntur ilahi 9 warna di dantiannya. Sebaliknya, hal itu membawanya jauh ke dalam jiwanya, tempat yang begitu dalam sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dan di sana, ada juga guntur dewa 9 warna. Tapi guntur dewa 9 warna di dantian masih ada. Jika perasaannya benar, maka Chu Feng memiliki 2 tingkat garis keturunan guntur surgawi di tubuhnya.